Halo, balik lagi sama gue Mayo di Movie Junkies Channel. Di video kali ini gue akan rekap sebuah film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian yang berjudul Sabar Ini Ujian. Sebuah film yang bertemakan time loop atau pemutaran waktu kembali secara berulang-ulang. So without any further ado, ini dia Sabar Ini Ujian. Film dimulai seputaran kisah hidup Vino G. Bastian yang berperan sebagai Sabar. Sabar memiliki trauma masa kecil imbas dari perceraian antara ayah dan ibunya sehingga membuat Sabar takut akan komitmen dan juga pernikahan. Hal inilah yang membuat hubungan Sabar dengan Astrid mantannya kacau. Jadi, Sabar dan Astrid ini memiliki hubungan asmara sejak masa SMA, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Imbas dari trauma Sabar ini mengakibatkan Sabar tidak datang ke acara pernikahannya dengan Astrid. Sehingga Astrid mendatangi Sabar dan menyatakan bahwa Sabar keterlaluan dan selalu menggunakan alasan traumanya untuk lari dari komitmen dan tanggung jawab. Setelah 4 tahun berlalu dari kejadian tersebut, ternyata Sabar masih belum juga bisa move on. Sabar selalu ngerasa kalau Astrid itu sebenarnya adalah jodohnya dan bukan orang lain. Dan karena trauma masa kecilnya inilah dia sampai dengan detik ini gak bisa move on dan masih masa menyesal kenapa harus kehilangan Astrid. Nyeri dan perih di hati Sabar akhirnya memuncak karena besok hari Astrid akan menikah. Yang bikin makin sakit lagi, ternyata Astrid itu nikah dengan temannya Sabar sendiri, Dimas. Billy, teman dari kecil Sabar, lalu datang dan mengingatkan Sabar untuk move on. Sabar ngeles dengan bilang bahwa dia sudah move on. Tapi Billy ngeliat, kayaknya belum deh. Maka Billy memastikan agar Sabar besok datang ke akad nikahnya Astrid jam 9 teng. Kalau memang Sabar sudah move on, maka besok dia bisa datang tuh ke acara nikahannya Astrid. Sabar lalu menghabiskan harinya dengan bermuram durja karena yang betul seperti kata pepatah, dalam suatu pernikahan hanyalah orang yang gagal nikah dengan salah satu pasangan pengantin yang akan merasakan paling sakit. Dan Sabar adalah orang tersebut. Sabar pulang dan memutuskan untuk istirahat. Semoga saja dalam tidurnya dia bisa menghilangkan semua perih dan sakitnya karena tahu cinta sejatinya yang dia rasa adalah jodohnya besok akan menikah. Esok paginya Sabar dibangunkan oleh ibunya. Ibunya mengingatkan bahwa seorang lelaki sejati itu harus rela dan ikhlas dan berbesar hati untuk datang ke pernikahan mantannya yaitu Astrid. Sabar walaupun enggan akhirnya bangun dari tidurnya. Dan tak berapa lama kemudian, Billy pun menelpon Sabar untuk mengingatkan Sabar agar datang ke pernikahan Astrid. Dengan berat hati, Sabar pun siap-siap untuk pergi ke pernikahan Astrid. Sabar memakai suatu setelan yang lumayan kece kalau dipakai sama Bang Vino pastinya. Dan sambil bermuram durja, dia melihat kembali cincin kawin yang dulu akan digunakan oleh Sabar dan Astrid. Memori masa lalu dan juga kepahitan itu kembali lagi. Tapi Sabar akhirnya dengan terpaksa tetap berangkat ke pernikahan Astrid. Saat akan menyalakan mobilnya, ternyata mobil tuanya ini gak bisa nyala. Penyebabnya adalah akinya soak karena mungkin semalam Sabar lupa mematikan lampu di dalam mobilnya. Sabar sempat jadiin hal ini sebagai alasan supaya gak jadi datang ke pernikahan Astrid. Tapi Billy dengan sedikit memaksa mengatakan kalau Sabar selalu bisa naik online. Lalu Sabar mengambil uang cash supaya bisa membayar transportasi online dan akhirnya berangkat ke pernikahan Astrid. Tetapi pada saat Sabar sedang mengambil uang cash, dia melihat ada kejadian di mana karyawan dari minimarket tempat dia mengambil uang terpleset karena ada troli yang diletakkan di bawah tangga. Bad mood Sabar akhirnya ditambah dengan supir driver online ini yang ternyata banyak omong. Jadi banyak tanya dan sambil nyetir dia nelpon ke istrinya.
Dan pembicaraan yang bikin Sabar bete adalah ini supir sok kaya banget. Masa driver online aja mau beli tas di LV, Gucci, dan lain-lain. Ini emang duitnya ada apa? Akhirnya Sabar sampai di pernikahan Astrid. Ternyata kesialannya belum berakhir. Karena Sabar merupakan satu-satunya orang yang saltum pada pagi hari itu. Ternyata dress code untuk akad adalah batik dan Sabar satu-satunya orang yang memakai dress code untuk resepsi yaitu setelan jas. Dan tentu saja Sabar sukses mendapatkan bulian dari teman-temannya mengenai saltumnya sudah pasti dan juga statusnya sebagai mantan Astrid di mana dia harus ditikung oleh temannya sendiri. Jadi kalau Dimas cedera, lu masuk ke kantin. Wow. Akad nikah pun dimulai. Terlihat Astrid masuk ke dalam aula sebagai calon pengantin wanita. Pepatah memang selalu benar ya. Kalau wanita itu akan selalu terlihat lebih cantik kalau sudah menjadi mantan. Dengan muka yang gak santai, Sabar akhirnya mengikuti acara akad nikah antara Astrid dan juga Dimas. Terjadi beberapa insiden kecil di mana Dimas yang nervous ternyata salah mengucapkan nama ayah dari Astrid. Dan juga tentu saja, bulian yang semakin gencar dilakukan oleh teman-teman Sabar kepada dirinya yang tentu saja dibalas dengan muka yang lebih jauh tidak santai. Pesta pernikahan yang sangat tidak menyenangkan bagi Sabar, ini pun akhirnya berakhir. Setelah acara foto-foto, Sabar pamit untuk pulang dan pergi ke kosannya. Sabar lalu tidur dan menutup harinya yang merana ini. Dan semoga saja besok pagi dia udah gak galau lagi. Paginya telepon dari ibunya kembali membangunkan Sabar. Dan anehnya, hal yang terjadi kemarin yaitu ibunya membangunkan Sabar untuk pergi ke acara Astrid terulang kembali. Sabar sempat merasa bingung. Bu, apaan sih bu? Kan udah kemarin. Tapi ibunya gak ngerti malah marahin Sabar nih. Apaan sih Bar? Udah ayo bangun berangkat. Dan sama seperti kemarin juga, gak berapa lama Billy juga nelfon Sabar dan mengingatkan Sabar untuk segera siap-siap pergi ke pernikahan Astrid. Dan setiap kejadian kemarin, hari itu berulang sama persis. Seperti handphone yang jatuh milik tetangganya, Vido yang duduk di depan lobi, sampai dengan mobilnya yang akinya soak. Walaupun bingung, Sabar akhirnya memutuskan berangkat kembali ke pernikahan Astrid. Tentu aja kali ini gak saltum, tapi beneran pakai batik, seperti dress code pada akad. Sabar sempat marah-marah nih karena ngerasa, kok lu pada ngeprank gue sih, nih apaan sih? Keren banget sih lu pada ngepranknya. Ucap Sabar karena ngerasa dia lagi dikerjain. Tapi dengan setiap kejadian yang berulang detil, Sabar semakin bingung. Bahkan dari kesalahan Dimas yang salah mengucapkan nama ayah Astrid, itu pun kembali berulang. Sumpah, Sabar bingung banget kejadian hari ini. Segala kegalauan, segala kesakitan, dan segala kepedihan pun berulang di hari itu kepada Sabar. Dan keesokan harinya, hari kembali berulang kepada Sabar. Sabar yang udah bingung dan gak ngerti lagi ada apa ini akhirnya mencoba cerita ke Billy. Tapi Billy tentu aja layaknya orang normal gak akan percaya dan apa yang Sabar katakan. Sampai akhirnya Billy meminta Sabar untuk membuktikan kalau memang harinya berulang dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sabar. Setelah ngulang beberapa kali harinya, Sabar akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan Billy. Lalu Sabar menyimpulkan bahwa sepertinya ada yang salah nih dengan hari ini. Sabar dengan segala kesakit hatiannya mengatakan bahwa kayaknya dia harus menggagalkan pernikahan Astrid dengan Dimas. Tapi respon Billy ternyata, lu ngeprank gua kan? Dan dimulailah misi Sabar untuk menggagalkan pernikahan Astrid dengan Dimas. Segala cara Sabar lakukan di saat dia mengulang kembali harinya. Beberapa kali cara Sabar gak pernah berhasil sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuat suatu skenario dan bekerja sama dengan seorang wanita yang merupakan mantan dari Dimas. Kayaknya CLBK nih. CLBK dong, terus seru aja. Pertuan. Rencana Sabar kali ini berhasil dan pernikahan Astrid dan juga Dimas akhirnya kacau dan buyar.
Semua berjalan dengan sempurna berkat rencananya Sabar. Dan akhirnya malam itu pun berakhir dengan manis buat Sabar. Tapi esoknya hari Sabar kembali berulang. Sabar bingung. Kenapa setelah semua rencananya berjalan dengan baik, harinya tetap berulang. Dan Sabar pun mulai ngamuk. Setelah usaha terakhirnya, Sabar gak lagi peduli dengan hidupnya. Dia menjalani harinya berulang dengan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Berlibur, ekstrim sport, atau apapun itu. Bahkan sempat mencoba untuk bunuh diri. Tapi gak ada yang berhasil karena keesokan harinya dia tetap bangun di hari yang sama dan harus menjalani hal-hal yang sama. Dan saat udah lelah menghadapi hari-harinya yang selalu berulang, Sabar pun menemui ibunya dan bercerita mengenai apa yang terjadi dalam hidupnya. Sang ibu mengatakan mungkin sebenarnya ini bukan mengenai hubungan asmaranya dengan Astrid, tapi mungkin mengenai hubungan dia dengan sang ayah, di mana sampai dengan saat ini Sabar belum bisa memaafkan ayahnya dan selalu menganggap ayahnya itu ayah yang tidak baik. Di harinya yang berulang kesekian kalinya, kali ini Sabar memandang hidupnya dengan lebih tenang. Dia mulai bisa menerima keadaan bahwa Astrid bukan jodohnya dan dapat menikmati akad nikah Astrid dan juga acara Astrid dengan lebih happy. Setelah akad nikah, Sabar memutuskan untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama gak pernah ketemu dan gak pernah berhubungan. Saat ketemu ayahnya, akhirnya Sabar mengeluarkan semua unek-uneknya. Sabar bertanya kenapa kok ayahnya tega ninggalin ibunya dan juga Sabar untuk wanita lain. Lalu ayah Sabar pun menceritakan hal yang sebenarnya kepada Sabar dengan sejujur-jujurnya. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Sabar pun akhirnya terbuka hatinya dan berubah persepsinya mengenai ayahnya. Yang tadinya dia pikir laki-laki yang tidak bertanggung jawab menjadi seorang laki-laki yang berhati mulia. Malamnya Sabar datang ke persepsi pernikahan Astrid dengan lebih happy dan bahagia karena semua bebannya sudah terangkat. Dan saat lagi mau ke toilet, Sabar dikagetkan oleh suara wanita yang ternyata itu adalah Tiffany. Tiffany ini adalah teman dari Dimas saat dia dulu kuliah di luar negeri. Jadi ternyata hari itu yang galau bukan cuma Sabar, tapi Tiffany juga. Bukan karena Dimas, tapi karena hubungan dia dengan pasangannya di luar sana juga berakhir kacau. Dan mereka ternyata sama-sama kecewa dengan hidup asmaranya. Mendengar semua keluh kesah Tiffany, akhirnya Sabar memberikan satu solusi yang menurut dia terbaik. Dan solusi itu adalah nikah sama gue. Gile, cuma laki bermuka Vino G. Bastian tuh yang bisa ngomong kayak gitu. Coba kalau lu semua atau gue gitu, dilepeh cuy. Malam itu pun akhirnya berakhir dengan amat sangat bahagia. Baik bagi Dimas, Astrid, Sabar, Tiffany, dan juga semua teman-temannya. Dan saat itu benar-benar momen yang paling indah bagi Sabar. Besok paginya Sabar terbangun dan kali ini harinya berhenti berulang. Harinya terus berjalan seperti biasanya dan normal tanpa ada lagi pengulangan-pengulangan yang bikin kepala Sabar mau pecah. Gak berapa lama Tiffany telepon dan minta ketemuan sama Sabar. Jadi ceritanya Tiffany mau konfirmasi nih apakah benar Sabar mengajak dia kawin. Dan Sabar pun menemui Tiffany. Di tengah sedang berbahagia dan dilanda asmara dengan Tiffany, Sabar menerima telepon dari adiknya, anak dari sang ayah dari istri keduanya. Dan ternyata kabar tidak baik sampai ke Sabar pada hari itu. Pada hari itu ternyata sang ayah yang baru saja berdamai dengan Sabar kemarin meninggal dunia. Film pun berakhir dengan adegan di mana Sabar yang harus merelakan sang ayah justru di saat mereka berdua sudah memperbaiki hubungannya. Film ini mengajarkan dua hal penting bagi gue. Yang pertama adalah kalau emang gak jodoh, mau sekuat apapun lo berusaha, bahkan kalau lo pun punya kemampuan untuk mengulang hari, kalau gak jodoh ya lo gak akan pernah dapet bro. So, move on.
Dan yang kedua, yang menurut gue lebih penting adalah pelajaran di mana hubungan antara anak dan orang tua, baik itu ibu atau ayah, harus selalu dijaga. Seberat apapun masalahnya, selesaikan dengan cara kekeluargaan dan penuh dengan kasih sayang. Karena apa? Karena gue yakin orang tua kita, walaupun sebandel apapun kita, pasti akan selalu menyayangi kita dengan tanpa kondisi apapun dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. So, again, love your parents. Love your mom, love your father. Kenapa? Kalau itu semua terlambat, penyesalannya akan sampai di ujung hari nanti di mana lo menutup mata. Sabar juga udah maafin Bapak. Lihatlah jauh ke dalam jiwa. Oke, itu aja dari gua, reka film Sabar Ini Ujian. Film komedi romantis ini buat gua lumayan buat bikin kita semua ketawa-ketawa kecil dan komedinya, dan bisa menyenangkan atau mencerahkan hari kita. Semoga film ini juga bisa menjadi referensi buat lo tonton bersama orang-orang yang lo sayangi di akhir pekan atau di hari kosong lo. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, like and comment supaya gua bisa lebih semangat lagi. Gua Mayo, sampai ketemu di video berikutnya. Sign out.